Yo, hello guys, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update lagi soal Bitcoin, bagaimana pergerakan berikutnya. Kemarin aku udah bahas tentang potensial arah Bitcoin ya di dua video terakhir, di mana yang pertama aku share juga tentang prediksi Bitcoin 7 Maret turun terjadi, dan Trump umumkan Bitcoin Reserve kemarin juga, kemarin 24 jam yang lalu itu terjadi penurunan juga ya. Oke, unik sebenarnya karena pada dasarnya orang-orang semua influencer semua juga mengatakan bahwa market akan terbang gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas sedikit tentang outlook arah berikutnya untuk Bitcoin. Tapi sebelum itu sekali lagi make sure kalian udah klik tombol subscribe. Ya, klik tombol subscribe dulu guys untuk support channel ini, oke? Dan klik tombol like. Oke, aku kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3, klik tombol like untuk support channel ini. Dengan support kalian, itu akan membuat aku lebih semangat lagi untuk sharing dan update outlook di YouTube, oke? Nah, setelah ini kita bakal bahas dulu soal trading volume. So, trading volume Bitcoin cryptocurrency di Binance saat ini berapa? 21 miliar dolar. Ya, dari kemarin di atas 20, so far masih oke lah, volumenya ada. Jadi market tuh nggak yang sepi banget lah. Cuman kita hari ini hari Sabtu, besok Minggu, weekend, market akan makin lebih low volume. Artinya, semakin low volume, maka pergerakannya itu mungkin lebih susah diprediksi karena mungkin kita bisa katakan bahwa market dari sisi apa namanya? Dari sisi market kripto, dari sisinya institusi itu kan tidak ada aktivitas kan karena libur semua di US, dan saham-saham juga pada libur. Jadi perusahaan-perusahaan ini libur gitu loh. Intinya makanya market tidak terlalu volatile. Bukan tidak terlalu volatile, lebih volatile malah karena ya itu tipis ya. Karena bid and offer-nya lebih tipis lah daripada biasanya gitu. Oke, next kita bakal coba melihat 24 jam terakhir. Market kripto so far merah ya secara 24 jam terakhir, kecuali beberapa kripto, tapi average rata-rata semuanya merah ya. Tuh kalian bisa lihat BTC turun 3%, terus XRP 5%, Solana 4%, 3,7% maksudnya. Terus ya intinya rata-rata turun 2 sampai 5%. Ada 10% enggak? Ya, kayaknya 2 sampai 5% overall ya 24 jam terakhir. Nah, kalau kita lihat liquidation heat map, kita melihat ada resistance di area 87.000. Itu mungkin akan menjadi target terdekat Bitcoin bisa pullback, dan 88.700 ya. Tapi nanti ini sebenarnya aku paling malas ngebahas tentang liquidation heat map, cuman banyak yang request jadi aku bahas. Aku bakal balik lagi back to uh, apa namanya analisa teknikalnya secara di trading view. Jadi mungkin kedepannya bakal coba take outin dari sisi coin glass yang heat map ini. Anyway lagi ada azan jadi aku pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ya aku bakal mungkin skip untuk liquidation heat map ke depannya. Terus kita bakal sedikit coba update. Tadi malam kan market lagi ini ya, lagi apa? Ada news tentang eh, ini tentang Bitcoin Reserve lah yang bakal dibahas, terus beberapa poin-poin kayak di White House bakal ngobrolin soal kripto gitu kan. Tetapi banyak yang prediksi market terbang tetapi tidak. Nah, sebenarnya mungkin kita bakal bahas beberapa hal. Aku jujur kalau secara teknikal, bukan teknikal, fundamental berita, aku nyoba ngulik, tapi tidak menemukan alasan yang mungkin kayak kemarin ya, beberapa hari yang lalu kenapa misalnya Bitcoin tidak terbang pas lagi sign Bitcoin Reserve ya, karena si Trump mengatakan tidak akan membeli sementara gitu kan. Jadi dia pakai atau mengolah atau menggunakan reserve dari Bitcoin yang ada saat ini gitu. Dan ya intinya itu satu yang kemarin. Tapi sekarang tuh aku bingung gitu loh, beritanya gimana. Tetapi hal yang bisa dipastikan adalah US stock ya, US stock atau saham Amerika itu lagi pada turun semua. Saham global lagi turun semua ya. Jadi ini
yang bisa kita ambil satu poin pertama kenapa market cenderung koreksi. Kalau kita lihat secara kripto ya, kita kripto sendiri nih market overall koreksi ya, walaupun ada beberapa kayak ENA, BTT itu ada hijau ya yang paling pekat lah istilahnya, karena sisanya ya cuman 1% 2% aja kenaikannya kan. Tapi overall market itu koreksi termasuk SUI. Ya, kalau kalian kemarin buang, ikutin aku 2 kali buang di 2 video terakhir. Video pertama aku suruh buang 30% dan video kedua aku buang 30% lagi. Jadi in total overall kurang lebih 50% sudah terbuang dari alokasi portofolio. So, kalau kalian pegang SUI, SUI-nya sudah turun 8% 10%, kalian bisa sudah oke, maksudnya udah menarik banget lah karena ya marketnya udah koreksi. Tapi hold on, aku pribadi belum mau masuk dulu ke kripto ya. Karena masalah ya ini GTO kalau kalian masih megang kemarin gitu ya. Nah, kenapa aku belum buang? Karena aku melihat dari sisi market US pun ini kalian bisa lihat sendiri marketnya sangat lagi pada koreksi gitu ya. Jadi overall market lagi koreksi, secara US juga masih koreksi. Jadi Nvidia kalian lihat ya. Em, Sehingga membuat aku berencana untuk, karena kita lihat weekend juga, jadi tidak lakukan dulu yang namanya masuk dulu gitu kan, kita udah 50%. Tapi kalau mau cicil ya nggak apa-apa karena kan hitungannya juga market udah diskon 10% lah kurang lebih dari 2 hari terakhir ya. Jadi ya ini kalian bisa jadikan, mau cicil boleh, tapi aku pribadi nanti dulu gitu. Dan bahkan mungkin ada potensial aku pingin buang barang lagi lah, tapi lihat dulu lah. Better sebenarnya buang barang itu pas pullback, bukan pas lagi turun gitu. Nah, terus um, P coin on Binance, I'm not sure ini bakal terjadi atau enggak, tapi ini katanya lagi pada bahas sih. Cuman ya aku skip dulu lah ya itu. Karena gini guys, tahu aku ya, tidak ada yang boleh share tentang bakal listing sebelum dari exchange-nya sebut dulu. Contohnya, Pi kemarin listing kan di OKX, OKX dulu kan yang ngomongin kan. Nah, sekarang kan Binance belum ada ngomongin ya. Aku takutnya jadi kasus kayak beberapa tahun yang lalu ada yang pertama dia listing memang di exchange Indonesia gitu kan. Habis itu dia gembor-gemborin dia, oh ini bakal listing di Binance, bakal listing di Binance, sampai sekarang nggak listing-listing gitu loh. Ya. Ini bahkan dari channel officialnya yang ngomong gitu loh. Jadi ya itu yang harus dihati-hatiin. Ya, terus em aku mungkin tidak bakal banyak soal technical, soal fundamental news, karena aku tadi juga udah mencoba untuk ngulik ya, yang benar-benar yang mencoba ngulik berita screening tapi tidak menemukan. Jadi aku skip langsung ke arah outlook BTC-nya. Oke, secara weekly aku mungkin tidak ada pembahasan weekly karena overall weekly masih sama dengan kemarin ya. Kita lihat ya, so far aku mungkin sebenarnya expecting dia tuh closing di 80 dengan solid body lah itu. Mau dia di minggu ini atau minggu besok nggak masalah. Yang penting solid body, supaya ya again aku udah pernah bahas kan ini, dari sini kan solid body tutup terus lanjut naik, solid body tutup di sini terus lanjut naik gitu loh. Jangan ekor, kalau ekor tuh rada nggak enak gitu. Nah, kalau kita ngomongin daily, kita coba lihat. Oke. Nah, aku udah bahas juga beberapa waktu lalu soal daily kita tuh kan ada potensial yang disebut sebagai nah ini juga area yang demand yang gue udah tentukan dari kemarin ya. Jadi dari kemarin ini kalian lihat ya, aku udah bahas ini juga potensial pantulan ya, rejection. Tapi aku nggak mau share yang ini, aku mau share yang ya ini juga. Jadi kalau kalian nanya, kok kira-kira bisa potensial sampai turun kemana lagi? 82.500 itu masih berpotensi karena ini adalah golden ratio koreksi ya. Jadi aku expect sebenarnya market tuh minimal terdekat ada ke bisa ke 82.500 lagi. Itu terdekatnya. Nah, kalau jebol atau enggak I'm not sure, tapi setelah 82.500 kalau jebol 80.000 jebol kita bisa ke 77 sebenarnya. Nah, terus 82.500 again itu area yang tadi golden ratio. Aku lagi coba ini guys, mengulang mereview ya. Kemarin aku tuh ada coret yang secara, nah ini alasan aku untuk
call out kemarin karena kita sempat ini double top ya, confirm. Tetapi apa namanya, kemarin sempat retrace lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang setup yang sekarang lagi terjadi itu adalah setup yang mungkin kalau memang antara dia mau bikin reversal pattern, berarti harus ada reversal structure ya, atau ternyata malah jebol. Jadi itu aku menunggu konfirmasi dulu. Tapi balik lagi, alasan aku belum mau masuk adalah market US masih merah. Sabtu Minggu weekend market close banyak ya, apa market US di close. Akhirnya institusi nggak main, akhirnya lebih volatile. Ketiga, belum ada structure yang membuat aku pede untuk masuk lah intinya gitu ya. Walaupun kemarin kita udah buang overall 50%, tapi kalau kalian mau masuk lagi silakan nyicil. At least kalian kalian buang kan kemarin kan. Jadi kalian punya amunisi untuk masuk lagi. Nah, kalau kita ngomongin 4 jam. Oke. Sebenarnya aku pengen sharing, banyak yang share, wah ini symmetrical triangle. Ya, ini potensial symmetrical triangle. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ada berantakan ya. Pertama ini falling wedge pattern ya, falling wedge pattern, ini resistance, ini support. Kita coba tambahin support. Oke, ini supportnya, and symmetrical triangle. Oke, nah symmetrical triangle kalau mau break, sorry, ini apa namanya, falling wedge pattern, tunggu dia breakout baru menarik, but so far belum ada potensial breakout. Jadi kalaupun mau ambil mungkin ambilnya pas di 80.000 itu baru menarik banget gitu loh ya, kalau mau ambil buy on weakness bawah atau tunggu dia breakout gitu ya. Terus so far ya kemarin kita masih melakukan short, kalian ingat buat member-member semua yang kemarin ikutin aku, itu kita shorting BTC, so far masih on track ya untuk Bitcoin. Jadi masih kalian lihat sendiri ya tradingannya. Terus juga, nah yang aku mau bahas tuh symmetrical triangle teman-teman, symmetrical triangle di sini ya. Nah banyak yang bahas kan, wah kok ini symmetrical triangle bla 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 bla. Nah kita coba buat coretan flash. Pertama, ini symmetrical triangle potential, yes, symmetrical triangle pattern, oke. Cuman symmetrical triangle itu mengidentifikasikan di mana pattern untuk continuation pattern, either itu naik ke atas atau turun. Nah, kondisinya sekarang continuation pattern kita itu adalah kondisi di mana market itu cenderung pas lagi dari turun membuat pola symmetrical triangle. Jadi ini bisa dikatakan somehow bearish symmetrical triangle, potensial turun. Nah, kenapa aku apa mengatakan ini kita belum boleh masuk? Ini baru aku lihat lagi malah. Kayaknya aku akan suruh buang teman-teman, guys, buang around 20% lagi dari total alokasi sekarang ya. Oke, aku harus call buang dulu lagi. Kenapa? Karena ini ada something ya. Aku bakal share ke kalian nanti. Oke. Jadi, guys, aku baru menemukan sesuatu. Betul banget, kita itu dalam kondisi symmetrical triangle yang dimana seperti ini. Kalian lihat, oke. Kurang lebih. Tapi aku baru menemukan sesuatu hal yang menarik. Kita tuh somehow tempat jamnya ini kan turun ya. Ini kan marketnya turun kan. Market turun, terus membentuk pola symmetrical triangle. Nah, ini jelek guys. Kita udah patah tren di 4 jam. Jadi secara secara outlook aku sebenarnya ini akan lanjut turun, yang dimana minimal akan ngejar ke sini. Oke. Action minimal udah USDT. Nah, ini udah breakdown dan kita retest dan ini masih potensial ke bawah guys. Kenapa ini udah patah? Oke. Dan ini aku benar-benar baru lihat banget gitu. Karena kan terjadinya 8 jam terakhir kan. 4 jam yang lalu gitu. Nah, ini
82 83 sampai 84, and then ada 80.000 sampai 79, dan ini eh nah, ini kalian lihat ini jebol. Sebenarnya kalau ini akan lebih menarik kalau melakukan namanya shorting lagi sebenarnya. Tapi aku karena masih punya posisi, jadi nggak mungkin aku melakukan shorting lagi, dan aku nggak bakal call short lagi karena short kita sebelumnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi sekarang short kita itu sudah 5% floating profit ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini ya, ini akan potensi lanjut turun minimal ke 84.000, 85, 84 lah intinya. Berat ya, apalagi ini Sabtu Minggu nih ya, ini Sabtu Minggu. Kalian bisa lihat ya, market overall lagi merah banget. Saham bisa turun sampai 5 sampai 10 7%, 9%, itu cukup besar anyway. Dan ya, jadi for BTC nanti kayaknya habis ini, habis aku bikin YouTube, aku bakal cari tradingan buat short deh. Jadi ini overall masih potensi lanjut turun ya. Dan aku juga lagi bingung nih, ini harus ku bahas apa karena ini bener-bener yang kayak aku merasa bahwa interesting banget ya. Maksudnya interestingnya tuh marketnya ya, ini lagi buangan sih. Ini cenderung buangan, kalian lihat juga volumenya nih. Oke, volume buangan kenceng, dan ini breakdown ya, itu reasonnya kalau kalian tanyain kenapa suruh buang. Dan weekend, jadi itu beberapa parameter yang bisa kalian catat. Target ke sini pertama, kalau nggak kuat bisa ke sini ya, kalau ini nggak kuat 83.000 bisa lanjut ke 80.000. Dan mungkin ini prosesnya, karena ini 4 jam ya guys, ini 4 jam, jadi prosesnya mungkin nggak akan yang langsung turun ketika aku upload, atau mungkin ya bisa aja pas aku upload langsung turun, tapi ini prosesnya bisa sampai 1-2 hari karena time frame-nya 4 jam gitu. Oke. Dan BTC dominance juga naik, kalian lihat ya. Ini hijau maksudnya, kalian bisa lihat juga perlahan-lahan naik ya. Jadi expecting BTC dominance ketika naik, maka membuat BTC lebih mendominasi. Kalau turun, market altsnya makin rontok. Ya, selagi kalian bisa buang, buanglah. I think ini dari aku pribadi ya. Jadi again, make sure ini bukan kalau aku pribadi nih guys, kalau aku punya analisa turun, aku bakal buang barang aku dulu gitu loh. Itu cara aku main. Kalau kalian caranya adalah kalau turun kalian mau beli lagi ya, situ silakan. Tapi analisa aku itu jadikan referensi aja. Action plan-nya itu terserah kalian, oke? Okay? Aku mikir lagi harus hati-hati ngomongnya guys. Ya. Jadi not financial advice aja kalau gak gitu, supaya aman ya. Karena apapun keputusannya yang kalian lakukan, pencet tombol buy or sell itu di tangan kalian. Jadi aku nggak bisa anggap aja itu pilihan kalian juga. Nggak mau buang silakan, mau beli atau hold silakan. Tapi outlook aku lagi arahnya turun lagi ini. So that's it I think for today. Thank you so much for watching. Bye bye semua.